Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Rabu. Kita kembali melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, meskipun masih dengan cara yang sama dan kondisi yang sama, kita masih belajar secara online. Tapi saya harapkan tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi keinginan untuk terus belajar. Nah, di sini Ustazah memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ustazah Anissa Dinda Priyansyah, biasa dipanggil dengan Ustazah Dinda. Ustazah diamanahi untuk mengampu pembelajaran, untuk mengampu bahasa Indonesia di kelas 8 secara keseluruhan. Nah, Ustazah sampaikan selamat juga kepada kalian karena telah berhasil menyelesaikan pembelajaran di kelas 7 dan naik tentunya dengan nilai yang memuaskan di kelas 8. Nah, di kelas 8 ini Ustazah harapkan bisa semakin meningkatkan nilai, kemudian meningkatkan dalam segi pembelajaran juga, rajinnya dan semuanya gitu, sikap juga khususnya gitu. Jadi itu yang Ustazah harapkan. Nah, bahasa Indonesia ini tentunya bukan hal yang baru karena di SD bahkan nanti mungkin sampai SMA, bukan SMA, kuliah juga masih belajar tentang bahasa Indonesia. Pastinya sudah mahir dan harus sudah mahir belajar bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran ini tentunya pasti kalau bahasa Indonesia itu selalu berkaitan dengan teks, ya. Nah, sama halnya yang akan disampaikan hari ini pun itu tentang teks. Nah, nanti kalian juga akan bertemu dengan teks-teks lainnya, entah itu ulasan, berita, dan teks yang mungkin sudah pernah diajarkan di SD itu akan diulas kembali di SMP dan mungkin lebih dalam. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan menunjukkan cuplikan video ya, jadi sebentar aja dan silahkan simpulkan kira-kira kita akan belajar tentang teks apa ya. Nah, segitu saja. Dari sini juga sepertinya kalian sudah tahu ya, kira-kira teks apa yang akan kita pelajari. Oke, yang akan kita pelajari adalah teks berita. Ini materi pertama di perjumpaan kita yang pertama juga, ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya, dan yang nanti kalian akan dapatkan yaitu berkaitan dengan unsur-unsur teks berita dan juga menyimpulkan isi dari teks berita. Kita masuk ke pengertian. Apa sih teks berita itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ini yang harus dimiliki ya. Di handphone itu harus ada. Khususnya ketika belajar bahasa Indonesia pasti kita akan sering buka KBBI. Nah, silakan dibaca cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, berupa kabar ya, bisa berupa kabar, laporan, pemberitahuan dan pengumuman. Atau kita artikan secara luas, teks berita ini ada warna ya, mengandung informasi, peristiwa, kejadian, fenomena alam, itu kata kuncinya. Jadi kata kunci dari pengertian teks berita yaitu teks yang di dalamnya mengandung sebuah informasi tentang suatu peristiwa, kejadian, fenomena alam dan lain sebagainya yang bersifat publikatif atau memiliki tujuan untuk memberikan informasi. Ya, jadi berita itu pasti memberikan informasi kepada kita khususnya kepada pembaca ataupun penonton. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks berita, dari teks berita juga ya. Yang pertama adalah faktual. Faktual itu bersifat nyata. Jadi beritanya tidak fiksi, bukan dibuat-buat. Ya, bukan ngarang, tapi secara fakta dan pernah terjadi. Itu faktual, fakta. Kemudian aktual, apa bedanya dengan aktual? Aktual itu artinya jadi berita itu sedang hangat-hangatnya atau baru saja terjadi. Ya, jadi hot news kalau misalkan di dalam TV itu hot news itu beritanya aktual berarti. Ya, kekinian atau baru. Nah, kemudian unik dan menarik ini berkaitan dengan penyampaian.
Ya, jadi teks berita itu harus dikemas dengan kata-kata yang menarik untuk menarik perhatian pembaca tentunya. Nah, kemudian ada sistematis dan lengkap. Ini nanti berkaitan dengan cara penyampaiannya atau cara menulis teksnya. Nah, kemudian seimbang itu artinya dia tidak memihak salah satu. Jadi ini beritanya secara keseluruhan, secara global. Jadi tidak menyudutkan satu orang. Kemudian komunikatif. Nah, komunikatif ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi jangan bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa yang sudah jelas tidak dimengerti oleh orang-orang. Ya. Nah, kemudian di dalam teks berita itu harus ada unsur-unsurnya. Untuk apa? Karena berita itu informasi dan informasi itu harus jelas apa yang disampaikan. Ya, jadi harus mengandung ya, bukan berarti harus ditulis, tetapi harus mengandung unsur-unsur ini. Yang pertama adalah what. Ini berkaitan dengan 5W1H atau dalam bahasa Indonesia itu adik Simba. What itu apa? Ya apa artinya ya? Apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi pada malam kemarin itu menanyakan peristiwa, berarti kan menanyakan keadaan. Atau apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut bisa jadi jawabannya mencuri. Atau misalkan kabur dari rumah, itu kan perbuatan. Kemudian who itu artinya siapa. Nah, siapa ini menanyakan pelaku atau orang yang berkaitan, yang terkait atau turut serta dalam peristiwa atau keadaan atau kejadian tersebut. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan tadi malam? Ya, itu bisa jawabannya kedua orang tuanya atau misalkan anak pertama dari si korban. Itu kan bisa ya, menanyakan orang atau pelaku itu. Why itu mengapa. Mengapa ini menanyakan alasan atau sebab peristiwa terjadi. Contoh gampangnya gini deh. Misalkan mengapa dia tidak masuk sekolah, itu menanyakan alasan kan, atau mengapa kakinya keseleo, bisa karena dia lari-lari kemudian kena batu atau menendang batu secara tidak sengaja. Itu kan berarti mengapa, menanyakan alasan. Mengapa dia tidak sekolah? Karena sakit. Tuh, yang mudahnya ya. Ini contohnya, mengapa mobil itu bisa menabrak perbatasan jalan? Itu menanyakan alasan ya. Kemudian selanjutnya when itu kapan. Nah, kapan ini menanyakan waktu, rentang waktu. Contoh pertanyaannya, sejak kapan peristiwa tsunami terjadi atau sejak kapan ia pergi meninggalkan rumah, itu menanyakan jawabannya pasti waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa tsunami terjadi pada bulan Desember tahun 2012 misalnya. Itu waktu kan. Oke, selanjutnya where itu menanyakan di mana. Di mana itu menanyakan tempat tentunya. Ya, tempat peristiwa itu terjadi. Di mana rumah atau pelaku itu berada atau di mana peristiwa itu terjadi, itu pasti jawabannya adalah tempat. Di mana rumah pelaku itu berada, di misalkan di Sukabumi, ya, itu di mana. Kemudian how itu menanyakan bagaimana. Bagaimana ini menanyakan proses atau peristiwa, bagaimana proses sebuah peristiwa itu berlangsung. Pertanyaannya, contohnya, bagaimana bisa mobil itu sampai terperosok ke dalam sungai? Misalkan karena atau contoh lain dari pertanyaannya, bagaimana kronologis pencurian itu terjadi? Atau yang lebih mudahnya, bagaimana caranya kamu bisa sampai dari rumah bisa sampai ke sekolah? Misalkan dengan naik angkot 06, kemudian naik angkot 03 dan sebagainya, itu kan proses ya. Nah, itu berkaitan dengan teks berita. Jadi itu yang akan saya sampaikan hari ini. Karena nanti pembahasannya masih banyak ya.
Jadi kita akan membahas tentang struktur gitu. Kemudian tadi akan menyimpulkan, akhirnya kalian akan diminta untuk menulis teks berita karena bahasa Indonesia itu seperti itu. Nah, oke, pematerinya sudah selesai untuk hari ini. Jadi baru sampai unsur-unsur saja. Nanti mungkin Ustazah akan menyertakan link Google Form. Di sana akan Ustazah sertakan contoh dari teksnya, dan nanti kalian akan diminta untuk menentukan unsur-unsur dari teks berita tersebut. Jadi dicari, dicari secara detail unsur-unsur dari teks berita yang sudah tersedia. Itu oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau misalkan ada materi yang masih belum difahami, itu silakan ditanyakan secara personal ke Ustazah ya. Jadi Ustazah terbuka dan jangan malu-malu untuk bertanya, karena kalau tidak bertanya sesat di jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.